Kids, kita bertemu lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan itu kudus. Mari kita angkat pujian, masuk ruang Maha Kudus. Bapa yang baik, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami masih bisa beribadah online. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami minta lawatan Tuhan terjadi atas kami, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Kami mau serahkan itu semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, karena kami percaya Tuhan ibadah ini adalah ibadah yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Adik-adik, kita mau bersukacita buat Tuhan. Kita mau angkat pujian, duduk senang, berjalan senang. Adik-adik, kalau kakak duduk, adik-adik juga duduk. Tetapi kalau kakak berjalan, adik-adik juga berjalan. Ya, kita angkat pujian ini adik-adik. Adik-adik setia, kakak juga mau setia sama Tuhan. Yang mau setia sama Tuhan dalam keadaan apapun juga kita tetap setia kepada Tuhan. Yuk kita angkat pujian biar gunung-gunung beranjak. Adik-adik pakai gerakan yuk biar badan kita juga sehat. Ya, kita angkat pujian ini adik-adik ya.
hebat adik-adik. Tapi bagi yang belum hafal, gak apa-apa adik-adik, kita mau angkat pujian ini supaya adik-adik bisa hafal nama 12 murid Yesus ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelon, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita mau menerima janji Tuhan, karena firman Tuhan berkata, janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, adik-adik, kita mau angkat pujian janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, supaya firman yang disampaikan oleh kakak kami Tuhan akan memberikan pengertian kepada kami. Terima kasih Bapa, kami percaya lawatan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang percaya katakan Adik-adik, apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat? Yes! Adik-adik, saya yakin dan percaya kalau adik-adik tetap sehat, semangat, dan sukacita. Walaupun hari ini kita tetap ibadah di rumah ya, melalui online streaming. Nah adik-adik, hari ini Kak Ica mau cerita nih tentang Tuhan selalu peduli. Coba ulangi lagi, apa? Tuhan selalu peduli. Tapi sebelumnya kita review dulu ya firman Tuhan minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang Thomas yang awalnya tidak percaya, tapi ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya secara langsung kepada Thomas dan menunjukkan bekas luka di tangan dan di lambungnya,
Akhirnya Thomas bertobat dan sungguh percaya kalau Tuhan Yesus sungguh bangkit dari kematian. Yesus memang sudah mati di kayu salib, tapi rohnya tetap ada di hati kita semua. Dan mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Amin. Amin. Buktinya Tuhan gak meninggalkan murid-muridnya, tapi malah menjawab kebutuhan murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri untuk ketiga kalinya kepada murid-muridnya, dan yang ketiga ini di pantai Danau Tiberias. Di mana? Di pantai Danau Tiberias. Mau tahu ceritanya gimana? Yuk kita simak baik-baik. Adik-adik, ingat gak? Sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, para murid-murid itu pekerjaannya adalah seorang nelayan. Ada yang tahu nelayan itu apa? Nelayan itu adalah orang yang suka menangkap ikan di laut. Nah, setelah Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas, para murid dikisahkan kembali ke pekerjaan mereka yang dulu, yaitu menjadi seorang nelayan. Pastinya mereka jago dong menangkap ikan. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata sudah semalaman mereka yang tadinya jago nangkap ikan, ternyata gak dapat apa-apa adik-adik. Gak dapat satu ekor ikan pun. Wah, kesian banget ya. Mungkin mereka udah nunggu dari pagi sampai ke malam lagi. Tapi ternyata tetap gak dapat apa-apa. Gak ada hasilnya. Ya, kesian banget ya. Nah, sampai menjelang siang, tiba-tiba ada yang ngomong, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Dan mereka menjawab, "Tidak ada." Lalu orang itu bilang lagi, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka akan kamu peroleh." Mereka taat adik-adik. Mereka tidak membantah sama sekali. Dan akhirnya mereka mendapatkan 153 ekor ikan. Wah, bayangin adik-adik. Seberapa banyak itu ikan ya? Wah, bisa kita makan sampai sebulan mungkin. Bahkan sampai 5 bulan. Ya, banyak banget ya adik-adik ya. Setelah mereka mendapat mujizat, murid yang dikasihinya itu, yaitu adalah Yohanes, sadar kalau itu adalah suara dari Tuhan Yesus. Dan dia bilang kepada Petrus, "Itu Tuhan." Lalu Petrus ini terjun ke danau untuk menemui Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya loh. Dia selalu hadir ketika murid-muridnya butuh bantuan. Ketika murid-murid butuh makanan, Tuhan Yesus menyuruh untuk menebarkan jala. Dan ketika murid-murid taat, mereka mendapatkan mujizat. Jadi sekarang adik-adik semakin percaya dong kalau Tuhanlah yang punya kuasa melakukan mujizat kepada murid-muridnya. Dan mujizatnya itu masih berlaku sampai saat ini adik-adik. Percaya? Amin? Amin. Yesus mengasihiku dan mengasihimu. Ia melakukan mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus selalu peduli pada kita anak-anaknya. Yang sakit aja bisa disembuhkan. Yang suka egois nih, bisa diubahkan sama Tuhan. Bahkan yang suka jahil, yang suka cubit-cubit temannya nih, itu bisa Tuhan ingatkan adik-adik. Yang mencuri, bisa Tuhan tegur. Semua dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita karena percaya pada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, percayalah Tuhan Yesus selalu hadir dalam hidup kita. Baik ketika kita sedih, baik ketika kita senang, kesepian, ya. Dia selalu peduli dan hadir dalam hidup kita asalkan kita taat. Yuk
Yuk kita mau berdoa, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk berkat Tuhan selama 1 minggu ini. Tuhan yang memberkati kami selalu. Terima kasih Bapa, Tuhan selalu peduli kepada kami. Tuhan selalu ada di saat kami dalam keadaan susah, senang, sedih. Tetap Tuhan selalu jaga kami Bapa. Ampuni kami ketika kami tidak taat kepada Tuhan. Tuhan tolong tegur kami agar kami selalu taat akan perintah Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam namamu kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Ingat ya, kalau Allah itu selalu peduli. Nah, ayat bacaan firman Tuhan ini kita ambil dari Yohanes 2:21 ayat 1 sampai 14. Kakak ulang ya, Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Nah, adik-adik yang sudah bisa dibaca, baca lagi ya supaya semakin mengerti firman Tuhan. Dan untuk adik-adik yang belum bisa baca, adik-adik bisa minta tolong mama papanya untuk membacakan ayatnya itu. Nah, sekarang ada yang spesial nih. Ayo, yang apa ya? Nah, ada ayat hafalan ya untuk minggu ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7b. Kakak ulang sekali lagi, 1 Petrus 5 ayat 7b. Isinya adalah, sebab ia memelihara kamu. Sebab ia memelihara kamu. Nah, mudah banget kan? Yang sudah hafal bisa dikirim melalui voice note, terus dikirim ke kakak-kakak koordinatornya. Oke, itu aja. Sampai hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!